Halo sahabat, kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Dan kali ini kembali disorot keterlibatan Puan Maharani di korupsi IKTP. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa tersangka dari kasus tersebut telah ditangkap dan keberadaannya berada di Singapura. Namun kali ini pemerintah Indonesia tengah dan dalam proses pemulangan ekstradisi tersangka tersebut. Rekan-rekan sekalian, kita tentunya sangat ingat dan tahu betul bagaimana pada tahun 2018 kasus korupsi ini mencuat dan memang ada menyeret tiga nama besar, Puan Maharani, Pramono, dan Ganjar. Khusus untuk Puan, memang keterlibatannya sangat disorot karena pada saat ini Puan Maharani berstatus sebagai Ketua DPR RI dan tentu saja calon kuat Ketua Umum dari Partai PDI Perjuangan. Memang ketiga tokoh yang saya sebutkan barusan itu berasal dari partai yang sama. Rekan-rekan, apakah benar keterlibatan Puan Maharani akan kembali terungkap di tengah tertangkapnya tersangka baru, atau justru ini akan menjadi polemik yang tidak berkesudahan? Dan sangat menarik melihat perkembangan kasus IKTP di tengah gencar dan semangatnya Prabowo Subianto untuk mengusut semua korupsi yang ada di Indonesia. Di sisi lain, setelah itu dilakukan ada disinsentif yang tegas terkait dengan kebijakan Pak Prabowo tersebut. Apabila melakukan pelanggaran hukum dan sebagainya, disinsentifnya tentu akan sangat tegas. Kemudian ketiga, Mas Budiman, pilihan Pak Prabowo dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia tentu pilihannya bukan dekonstruksi. Kalau dekonstruksi kan semuanya kita babat alas begitu, tapi pilihan beliau adalah rekonstruksi. Rekonstruksi itu artinya ya mana yang masih bisa diperbaiki kita perkuat. Misalnya Pak Prabowo berkomitmen memperkuat kejaksaan, memperkuat kepolisian, termasuk memperkuat KPK dan sebagainya. Kelembagaan hukum yang lain pun Pak Prabowo akan fokus pada upaya-upaya rekonstruksi itu, dan tentu tidak secepat yang diharapkan oleh publik tentu, karena banyak proses yang harus dilalui dan itu yang sedang dilakukan Pak Prabowo pada saat ini. Baik, Bung Mardhani, tadi pesan dari Laude Sarif adalah sebenarnya Presiden bersih-bersih internal dulu kan. Internal dulu lah dibersihkan gitu. Memang ada masalah di internal. Saya melihatnya bukan cuma orang ya, sistem juga harus kita perbaiki. Sistem apa tuh? Contoh ya, reformasi di bidang politik ya. Di mana Pak Prabowo selalu mengatakan kan, high cost politik, biaya tinggi. Kalau kami di PKS ada 4 nih penyakit: high cost politik, akhirnya oligarkik politik, bandar. Habis itu ada ya bandar ya? Interlocking politik, habis itu involutif. Nah ini memperbaikinya luar biasa. Di tata kelola pemerintahan, Pak Prabowo luar biasa lagi coba alignment. Kita negara kesatuan, tapi kadang-kadang mensana in corpore sano. Presidennya ke sono, menteri, bupati, wali kotanya ke sana gitu ya. Nggak nyambung. Sekarang mau dirapikan. Itu poin kedua. Nanti ada lagi, makanya the evil is in the detail. Nah, gimana membuat kalau arah Pak Prabowo sudah sangat jelas, saya melihatnya di proses teknokrasi yang detailnya. Pemetaan target, kemudian target antara, waktunya tidak panjang. Saat yang sama Daniel tadi bilang, bukan cuma Pak Prabowo partainya tidak menang walaupun koalisinya besar sekarang gitu, tetapi ada hukum sentimen publik sekarang nih. Sekuat apapun kita, ketika publik punya sentimen yang lain, itu perlu juga diurus. No viral, no justice, dan lain-lain. Nah, dengan keseluruhan saat yang sama, kekuasaan presiden beda dengan zaman Pak Harto yang sangat absolut. Sekarang punya banyak sekali keterbatasan, transparansi, akuntabilitas, segala macam. Sehingga memang lagi-lagi buat saya, waktunya pendek, tapi melihat 100 hari ini Pak Prabowo sudah demikian luar biasa bekerja, kita tunggu langkah sistematis selanjutnya. Baik, Bu Mas Dirman, ini kan juga ada sesuatu yang menarik ya, kemudian seperti yang dilakukan oleh KPK dengan menangkap Paulus Thanos yang ada di Singapura yang sampai sekarang juga belum bisa diekstradisi gitu. Ini gejala yang positif Anda lihat atau gimana disebutnya? Sebelum ke sana saya ingin menyampaikan satu pikiran sebagai solusi, Mas. Karena
retoriknya sangat baik. Nah, jarak antara retorik dengan kenyataan itu kan namanya kapasitas delivery, kemampuan mendeliver promise itu. Nah, di sekitar presiden itu ada sejumlah unit organisasi yang orang belum bisa membaca hingar-bingar politik. Dan ternyata 3 prioritasnya itu, jadi seluruh monitoring diserahkan pada unit itu, kemudian bagaimana caranya memberantas korupsi, percepatan pembangunan dengan debottlenecking, satu lagi adalah create open government gitu. Ini hanya mungkin dilakukan apabila unit itu diisi orang-orang yang betul-betul tidak cinta panggung, tapi kemudian ngulik di belakang menjadi fasilitator dari seluruh kementerian. Kalau sekarang kebanyakan panggung ya? Saya tidak mengatakan begitu, tapi Saya bertanya begitu. rasanya harus menuju ke sana. Baru nanti Pak Prabowo punya instrumen yang efektif untuk mengendalikan seluruh kinerja. Itulah masanya untuk mengatakan efektif atau tidak. Nah, kembali dalam situasi yang dilingkup oleh sistem lama, kultur lama, orang lama, struktur lama, rasanya perlu terobosan itu. Nah, kembali pada poin mengenai Thanos. Kalau itu dianggap sebagai satu tindakan yang sifatnya terobosan itu baik. Tapi yang tidak boleh adalah menjadi alat pengalih perhatian. Alat pengalih perhatian? Karena kadang-kadang gini, kita tadi kan katanya no viral, no justice. Begitu sesuatu sulit dilakukan, bikinlah isu baru yang kemudian orang bergeser perhatiannya. Apa nih? Pagar laut? Misalnya begitu ya. Jadi selama tidak ada satu unit pengendali yang meyakinkan delivery yang efektif, itu flip-flop itu akan terbuka kesempatannya. Jadi saya sih menganjurkan supaya, ini masih sangat awal, supaya dipilih unit yang memimpin delivery itu. Oke, Bang Daniel, betul nggak sih ada alih perhatian publik gitu? Ada nggak strategi itu sebenarnya? Saya kira enggak ada ya. Nggak ada ya? Itu kan tergantung pilihan dari media mau ngambil yang mana. Kita kan tentu tidak bisa kontrol Kompas, tidak bisa kontrol yang lain untuk pilih. Tapi memang kadang isunya berubah-ubah sih sebetulnya. Ya kan isu itu yang memilih media itu sendiri gitu. Jadi kenapa tiba-tiba yang tertuduh adalah pemerintah, itu pertama. Kemudian kedua, sebenarnya sistematika kerja di kabinet Pak Prabowo itu sudah terang dan jelas ya. Ada Menko sebenarnya. Selain tadi yang disebutkan oleh Pak Sudirman, ada Menko yang mengkoordinir sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan Menko ini difungsikan sedemikian rupa oleh Presiden. Jadi rapat-rapat rutin, koordinasi, pengawasan, pengendalian oleh Menko itu dilakukan. Artinya Pak Prabowo memberikan ruang, Presiden memberikan ruang terhadap Menko-Menko untuk melakukan pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dengan menteri-menteri yang di bawah koordinir mereka. Dan Menko-Menko ini secara periodik juga diajak bicara oleh Presiden untuk melakukan sebutlah pengendalian dan pengawasan. Nah itu terang di satu sisi. Di sisi lain sebenarnya Pak Presiden ingin memastikan seluruh anggota kabinet, seluruh birokrasi itu bekerja cepat. Nah, jadi karakteristik Presiden Prabowo yang kita pahami itu adalah beliau ingin cepat, ingin deliver seperti tadi disebutkan oleh Pak Sudirman. Jadi yang jelas kalau kemudian nanti agak lambat, pasti ada evaluasi. Dan karakteristik Presiden itu apa yang sudah digariskan, apa yang sering beliau sampaikan di publik itu sebagai jadi roadmap, itu jadi path bagi seluruh anggota kabinet. Kalau kemudian itu tidak dijalankan dengan baik, saya berkeyakinan pasti akan evaluasi yang dilakukan. Evaluasi itu reshuffle ya? Ya tentu. Gitu. Oke, akan ada reshuffle ya, kita tunggu. Tapi ke Bang Doli dulu. Bang Doli, tadi kalau Mas Dirman mengatakan ada seperti pengalian isu ya. Ini misalnya dalam KPK Sekjen PDI Hasto Kristianto diperiksa pra-peradilan kemudian gantung, tiba-tiba Paul Thanos di Singapura ditangkap tapi belum bisa diekstradisi. Apa ada tren begitu Anda baca juga sih? Gini, pertama menurut saya ya, apa yang disampaikan atau statement-statement Pak Prabowo itu harus terus dilakukan. Ya, jadi Pak Prabowo menurut saya nggak boleh berhenti dengan statement-statement seperti yang dia lakukan selama ini, berpuluh-puluh kali menyampaikan kita harus memerangi korupsi itu. Karena buat saya kira secara psikologis bangsa ini perlu untuk terus-menerus mendengarkan itu supaya kita memang sama-sama menjadikan itu musuh bersama. Yang kedua itu menjadi modal penting tergerak oleh aparat di bawahnya ya, terutama yang membidangi masalah hukum itu ya, untuk segera mengkonkretkan
Nah, jadi menurut saya kalau supaya tidak ada ya praduga kayak tadi, oh ini pengalihan isu apa segala macam ya, memang harus ada satu gebrakan oleh aparat di bawah Pak Presiden ini untuk menjadikan momentum menyelesaikan satu kasus yang sekarang sedang banyak diperhatikan orang gitu loh. Ya, jadi misalnya kayak soal Paulus itu kan itu kasus lama yang orang juga mungkin masyarakat udah banyak lupa. Dan sudah kita simak tayangan tadi, menarik ya kalau kita berbicara terkait kasus korupsi di Indonesia, karena memang kasus korupsi seolah tidak ada matinya. Namun meskipun begitu, kita berharap tetap berpikir positif bahwa Pak Prabowo akan memberikan kontribusi atau terobosan terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia. Lalu kan ini kasus 2018, jadi memaksa kami untuk mencari data di tahun tersebut. Dan pada saat itu kita tahu bahwa pada saatnya kepemimpinan Pak Joko Widodo. Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo pun sebenarnya angkat bicara terkait kasus korupsi IKTP yang sangat menggemparkan publik ini. Pak Jokowi angkat bicara terkhusus mengenai dua menterinya, Puan Maharani dan Pramono Anung yang disebut-sebut menerima uang hasil proyek IKTP. Karena memang pada tahun-tahun tersebut kedua tokoh ini berstatus sebagai menteri di kabinet Pak Jokowi di periode pertamanya. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Jika memang ada bukti, dia menyerahkan kepada proses hukum. Kita tahu bahwa statement Pak Jokowi ini sangat kesatria. Pak Jokowi tidak memandang itu anak buahnya atau apapun itu. Pak Jokowi hanya memandang Indonesia adalah negara hukum dan tentu saja semuanya harus diselesaikan dengan sengketa hukum yang ada. Dan saya respect kepada statement Pak Jokowi karena memberikan sebuah statement yang sangat membuat publik percaya kepada pemerintah bahwa sedekat apapun dengan presiden, baik itu menteri, baik itu ketua DPR, jika bersalah ya tetap harus dihukum. Jika memang kedua menterinya terlibat dalam pusaran korupsi tersebut, Jokowi bahkan meminta mereka ikut bertanggung jawab. Artinya memang Pak Jokowi menyerahkan semua proses korupsi IKTP kepada hukum yang berlaku. Kenapa saya kaitkan dengan statement Pak Jokowi di saat itu? Saya khawatir banyak pihak yang menggiring opini Pak Jokowi lah yang menutup atau melindungi ketiga tokoh tersebut dari hukum. Dan saya benar-benar takut terjadi fitnah, maka dari itu saya hadir memberikan keterangan, mengungkap kembali artikel yang sebenarnya di tahun 2018. Namun ini kembali relevan karena memang kasus tersebut kembali dan saat ini tengah diselidiki kembali, atau kawan-kawan lain menyebut ini adalah penyelidikan kasus korupsi IKTP jilid kedua. Meski demikian, Jokowi mengingatkan kembali bahwa proses hukum atas kedua menterinya itu memang penegak hukum. Dan tentu saja itu ranahnya penegak hukum, dan jika memang ada bukti terkait praktek korupsi tersebut, tentu saja Pak Jokowi menyerahkannya kepada hukum dan mendesak pihak yang bersangkutan untuk bertanggung jawab. Karena memang sebelumnya tersangka korupsi IKTP, Setia Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada kedua politisi PDI Perjuangan, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, keduanya bahkan mendapatkan uang senilai $500.000 Amerika Serikat. Tentu saja ini jumlah yang sangat-sangat tinggi di zaman itu, rekan-rekan.